Shalom, selamat berjumpa kembali di channel kami Orthodox Literacy TV. Kembali kami menyajikan video bagian terakhir dari kisah Jana Suci Maria dari Mesir. Kiranya kisah ini memberikan pencerahan pada hati kita bahwa Tuhan senantiasa mendengar doa-doa mereka dalam pertobatan. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Selama setahun penuh, Romo Zosimas tetap diam, tidak berani mengungkapkan kepada siapapun apa yang telah dilihatnya, dan dia berdoa agar Tuhan mengabulkannya untuk bertemu petapa suci itu sekali lagi. Ketika minggu pertama masa Prapaskah Agung datang lagi, Romo Zosimas diwajibkan untuk tetap tinggal di monastri karena sakit. Kemudian dia ingat kata-kata nubuat wanita itu bahwa dia tidak akan bisa meninggalkan monastri. Setelah beberapa hari berlalu, Romo Zosimas sembuh, tetapi dia tetap berada di monastri sampai Pekan Suci. Pada Kamis Kudus, Romo Zosimas melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia menyiapkan tubuh dan darah Kristus ke dalam cawan dan beberapa makanan dalam keranjang kecil. Kemudian dia meninggalkan monastri dan pergi ke Sungai Yordan dan menunggu sang pertapa suci. Romo Zosimas berdoa agar Allah mengizinkannya bertemu wanita suci itu. Akhirnya, dia melihat wanita itu berdiri di ujung seberang sungai. Romo Zosimas sangat bersuka cita. Dia bangkit dan memuliakan Allah. Lalu dia bertanya-tanya bagaimana wanita suci itu bisa menyeberangi sungai Yordan tanpa perahu. Wanita suci itu membuat tanda salib di atas air. Kemudian dia berjalan di atas air dan menyeberangi sungai Yordan. Romo Zosimas melihatnya di bawah sinar bulan, berjalan ke arahnya. Ketika Romo Zosimas ingin bersujud di hadapannya, dia melarangnya dan berkata, "Apa yang engkau lakukan, Romo? Engkau adalah seorang imam dan engkau membawa misteri suci Allah. Aku yang seharusnya memohon berkat darimu." Romo Zosimas menjawabnya dengan gemetar, heran dengan apa yang telah dilihatnya. Sesungguhnya Allah tidak berdusta ketika Dia berjanji bahwa mereka yang menyucikan diri mereka akan menjadi seperti Dia. Maha suci Engkau, ya Kristus, Allah kami, karena telah menunjukkan kepadaku melalui hamba-Mu yang kudus, betapa aku jauh dari kesempurnaan. Wanita itu memintanya untuk mengucapkan pengakuan iman dan doa Bapa kami. Ketika doa selesai, dia mengambil bagian dalam misteri suci Kristus. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dengan damai sejahtera, karena mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu." Romo, aku mempunyai permintaan yang lain. Sekarang Romo boleh kembali ke monastri. Dalam waktu 1 tahun datanglah ke tempat di mana kita pertama kali bertemu. Berdoalah untukku dan ingatlah akan kesesatanku. Setelah mengatakan itu, dia membuat tanda salib di atas sungai Yordan dan berjalan di atas air seperti sebelumnya dan menghilang di padang gurun. Romo Zosimas kembali ke monastri dengan sukacita bercampur dengan rasa takut dan gentar. Dia menyalahkan dirinya karena lupa untuk menanyakan nama wanita suci itu. Dia berharap untuk melakukannya pada tahun berikutnya. Setahun kemudian Romo Zosimas pergi ke padang gurun dan sampai di tempat di mana dia pertama kali bertemu dengan pertapa wanita suci itu. Ternyata wanita itu sudah meninggal.
Tangannya terlipat di dadanya, dan wajahnya menghadap ke timur. Romo Zosimas mencuci kakinya dengan air matanya dan menciumnya. Dia tidak berani menyentuh yang lain. Lama dia menangisinya dan mengidungkan mazmur seperti kebiasaannya dan mengucapkan doa pemakaman. Dia mulai bertanya-tanya apakah orang suci itu ingin dia menguburnya atau tidak. Kemudian Romo Zosimas melihat sesuatu yang tertulis di tanah dekat kepalanya. Romo Zosimas, tolong kubur tubuh Maria yang hina ini di tempat ini. Apa yang berasal dari debu kembali menjadi debu. Berdoalah kepada Tuhan untukku. Aku beristirahat pada hari pertama bulan April, pada malam Paskah Kristus yang menyelamatkan, setelah mengambil bagian dalam perjamuan mistika. Setelah membaca catatan itu, Romo Zosimas merasa senang karena dia sekarang mengetahui namanya. Dia kemudian menyadari bahwa jana suci Maria dibawa seketika ke tempat di mana dia meninggal setelah menerima perjamuan misteri suci dari tangannya, meskipun butuh 20 hari untuk menempuh jarak itu. Sambil memuliakan Tuhan, Romo Zosimas berkata kepada dirinya sendiri, Sudah waktunya untuk melakukan apa yang dia minta. Tetapi bagaimana aku bisa menggali kuburan tanpa satu alat pun di tanganku? Kemudian dia melihat sepotong kayu kecil yang ditinggalkan oleh seorang musafir. Dia mengambilnya dan mulai menggali. Tanahnya keras dan kering, dan dia tidak bisa menggalinya. Setelah dengan sia-sia mencoba menggali tanah, dia tiba-tiba melihat seekor singa mendekati tubuh Maria dan menjilati kakinya. Atas perintah Romo Zosimas, binatang itu menggali lubang dengan cakarnya. Setelah itu Romo Zosimas menempatkan tubuh jana suci Maria di sana. Sekembalinya ke monastri, dia menceritakan kepada iguman dan rekan-rekannya apa yang telah terjadi. Para rahib mengagumi rahmat Tuhan dan menghormati ingatan akan jana suci sebagai contoh belas kasihan Tuhan dan bagaimana dia mengubah seseorang dari yang penuh dosa kepada kesucian. Romo Yohanes, igumen monastri, mengindahkan perkataan jana suci Maria dan dengan pertolongan Allah mengoreksi hal-hal yang salah di monastri. Romo Zosimas menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Allah di monastri itu sampai usianya hampir mencapai 100 tahun. Di sana dia menyelesaikan kehidupan duniawinya dan melewati kehidupan abadi. Para rahib menerus sampaikan kisah jana suci Maria dari mulut ke mulut. 100 tahun kemudian, jana suci Sophronius, Patriark Yerusalem, menuliskan kehidupan jana suci Maria agar dapat menempatkan kebenaran di atas segalanya. Marilah kita memuliakan Allah, Raja yang kekal, agar kita dapat menemukan belas kasihan pada hari penghakiman melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang kepadanyalah semua kemuliaan, hormat, pujian dan penyembahan bersama-sama dengan Sang Bapa yang tanpa awal, dan Sang Roh yang Maha Kudus serta Pemberi hidup, sekarang dan selalu sampai sepanjang segala abad. Amin. Demikianlah kisah hidup jana suci Maria dari Mesir. Semoga kisah ini dapat memberikan pencerahan hati serta menguatkan iman kita untuk terus berjuang menuju kekudusan yang diperkenankan Allah. Jangan lupa like, komen dan subscribe juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tuhan memberkati.